Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita dan juga hidup kita untuk taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Layakkanlah kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah gotong royong dari surat Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tolong-menolong, bergotong royong dalam kehidupan bersama, ternyata itu juga menjadi perintah Tuhan atas hidup kita. Jadi yang pertama, kita punya tanggung jawab untuk memimpin orang lain, memberi nasihat kepada orang yang bersalah, kepada orang yang berbuat dosa dengan kasih dan dengan kelemah lembutan. Memimpin orang itu kepada kebenaran. Kita menyampaikan firman Tuhan, memberitahukan jalan yang baik, yang benar, yang harus kita lalui dan harus orang lain lalui, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nyatakan kasih yang nyata dengan memberikan nasihat dan menolong orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menjaga diri kita sendiri, menguasai diri sendiri dengan baik, supaya kita tidak berbuat dosa. Jadi kita tidak hanya menasihati saja, tetapi kita juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi orang lain bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi mereka juga melihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu ada keseimbangan, ada balance, ada bukti yang nyata. Jadi tidak hanya secara teori saja. Kemudian yang ketiga, kita juga punya tanggung jawab untuk menolong sesama kita. Milikilah kasih dan perhatian untuk orang lain. Jadi jangan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi kita menolong orang lain sebisa yang kita lakukan. Karena tentu kapasitas kita juga terbatas untuk menolong orang lain. Tentu Tuhan memberikan perintah, Tuhan menggerakkan hati kita melalui karya Roh Kudus, kita dipertemukan dengan orang-orang yang butuh pertolongan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, tolonglah orang lain dengan ketulusan. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan menghakimi orang lain yang sedang bersalah, yang sedang jatuh dalam dosa. Kemudian yang kedua, jagalah dirimu supaya tidak jatuh dalam dosa, tidak terseret, tidak terpengaruh oleh orang lain. Hendaklah hidupmu hidup dalam kasih, hidup saling tolong-menolong, memiliki perhatian dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Karena pada saat yang lain kita juga membutuhkan pertolongan mereka. Bimbinglah orang yang lemah, jagalah dirimu, dan hiduplah saling tolong-menolong. Dengan demikian kita memenuhi kasih Kristus. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran firman Tuhan hari ini. Kami ketika diperhadapkan dengan orang yang lemah, orang yang sedang berbuat dosa, kami harus menasihati mereka, memimpin mereka kepada kebenaran. Kami juga perlu menjaga diri kami sendiri supaya kami tidak terpengaruh, supaya kami tidak terseret dalam perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam hidup bersama kami harus bergotong royong, kami harus tolong menolong, kami harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Karena untuk itulah kami dipersatukan menjadi anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan tentunya kasih Kristus dinyatakan dengan tindakan yang nyata, saling tolong menolong. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Ketika kami dipertemukan dengan orang-orang yang lemah, kami bisa menguatkan mereka. Ketika kami dipertemukan dengan orang-orang yang sedang dalam kekurangan, kami memiliki hati yang rela berbagi kepada mereka. Tentu kapasitas kami
terbatas. Kami tidak bisa menolong semua orang, tetapi ketika kami dipertemukan dengan orang-orang tertentu sesuai dengan kehendak Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi, menolong, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kami ingin menjadi pelaku, bukan hanya pendengar saja, supaya hidup kami berkelimpahan dalam berkat Tuhan dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.